Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Perkenalkan, nama saya Agus Jatmiko, jabatan Widya Suara Ahli Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya 4C. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja terdiri dari kelompok mata pelatihan. Pertama adalah mata pelatihan inti yang terdiri dari Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, kemudian Agenda Kepemimpinan Kinerja, 3 Agenda Manajemen Kinerja, dan yang terakhir adalah Agenda Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja. Sedangkan mata pelatihan dasar yang terdiri dari 24 CP, pembelajarannya yang pertama adalah Digital Skill dalam Pembuatan Kebijakan, 2 adalah Self Resilience, 3 Berpikir Kritis, dan yang terakhir mata pelatihan pilihan sebanyak 12 CP. Kemudian strategi pembelajarannya, mata pelatihan inti dimulai dari self learning, kemudian e-learning, kemudian experiential learning, dan collaborative learning. Dan yang kedua klasikal. Kemudian mata pelatihan dasar dilakukan dengan self-learning atau mandatory. Kemudian mata pelatihan pilihan juga menggunakan self-learning, tentunya dengan mata pelatihan pilihan sesuai dengan aksi perubahan yang akan dibuat oleh peserta. Selanjutnya, strategi delivery pembelajaran Agenda 2 terdiri dari tahap e-learning, asinkronus hari ke-13 sampai dengan hari ke-15 sebanyak 18 CP, sinkronus dari hari ke-13 sampai dengan hari ke-15 8 CP. Kemudian berikutnya adalah pertemuan sinkronus pertama hari ke-13 sebanyak 2 JP, pertemuan sinkronus 2 hari ke-14 sebanyak 2 JP, dan pertemuan sinkronus 3 hari ke-15 sebanyak 4 JP. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap klasikal hari 30 sampai dengan hari 32 sebanyak 21 JP yang terdiri dari pertemuan 4 hari ke-30 9 JP, pertemuan kelima hari ke-31 sebanyak 12 JP. Strategi delivery pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja menggunakan pendekatan close, touch, off. Pendekatan dimulai dari introduction yang terdiri dari close, kemudian body terdiri dari touch, dan conclusion terdiri dari off. Sinkronus 1 sebanyak 2 JP, 45 menit. Tahap pembelajarannya yang pertama adalah pembelajaran mandiri 7 JP, asinkronus dengan mengerjakan tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian sinkronus pertama sebanyak 2 JP. Saya akan mulai dengan pembukaan, yaitu greeting atau salam sapaan pada peserta. Kemudian yang kedua, perkenalan dengan membangun rapport building, trust, ice breaking, tanya jawab, pengalaman peserta tentang kepemimpinan di lingkungan kerjanya. Kemudian setelah itu, fasilitator akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Selanjutnya adalah triggering atau simulasi, memberikan motivasi dan relevant quizzes. Kemudian berikutnya adalah penyampaian isi. Dalam penyampaian isi, saya akan menyampaikan tentang bagaimana saya akan
brainstorming pendapat dan pengalaman peserta mengenai modul 1 agenda 2 yang telah dibaca di MOOC. Kemudian tahap berikutnya yang kedua, diskusi siapa tokoh transformasi leader bagi peserta. Kemudian yang ketiga, overview modul 1, poin-poin penting dan applicable. Keempat adalah pembelajaran dengan melakukan presentasi makalah peserta, bisa 3 atau 4 peserta tergantung waktu yang tersedia. Kemudian tanya jawab dan pembulatan. Kemudian yang kelima, tahap pembelajaran 5 yaitu penjelasan tugas individu dan kelompok yang akan dikerjakan pada saat asinkronus. Dan yang keenam, rangkuman bersama-sama peserta atas apa yang sudah didiskusikan selama sesi sinkronus berlangsung. Kemudian terakhir diakhiri dengan capaian pembelajaran hari ini dan kaitannya dengan masa depan atau relevansi desain materi modul yang sudah dibahas. Kemudian 2, penyampaian feedback dan tugas-tugas yang harus disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Ketiga, menyemangati dan apresiasi terhadap keaktifan. Dan yang terakhir ditutup dengan mengucapkan salam. Berikutnya, tugas-tugas asinkronus selama 7 jam. Yang pertama adalah penugasan individu, di mana peserta membuat analisa dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing. Kemudian ini merupakan implementasi modul kepemimpinan transformasional. Kemudian tugas yang kedua yaitu tugas kelompok, yaitu peserta membuat peta jejaring kerja dan implementasinya dengan mengutamakan jejaring kerja yang ada di lingkungan kelompok peserta. Ini merupakan implementasi modul 2 jejaring kerja dan modul 3 strategi komunikasi organisasi sektor publik. Berikutnya, strategi delivery pembelajaran agenda 2 kepemimpinan kinerja sinkronus 2 jam pelatihan A45 menit. Pada tahap pembelajaran sinkronus 2 sebanyak 2 jam pelatihan dimulai dari pembukaan. 1. Greeting atau salam dan sapaan hangat kepada peserta. 2. Tanya jawab mengenai pengalaman peserta dalam membangun jejaring kerja dan strategi komunikasi internal maupun eksternal yang sudah dipelajari. Kemudian yang ketiga, penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok bahasan, dan diakhiri pembukaan dengan kuis, bisa juga dengan kahot nanti kalau memang waktunya cukup, atau mungkin dengan polling waktunya 20 menit. Kemudian berikutnya adalah penyampaian isi. Dalam penyampaian isi ini dimulai dengan 1. Brainstorming pendapat dan pengalaman peserta mengenai isi modul 2 dan 3 agenda yang telah dibaca di MOOC. 2. Presentasi makalah peserta, tanya jawab dan pembulatan. Kemudian yang ketiga, membuat simulasi advokasi peserta, menyampaikan makalah dan tugas kelompok dalam bentuk peta jejaring kerja dan strategi komunikasi. Yang lainnya menjadi peserta advokasi
dan 3 narasumber dari kelompok masing-masing 10 menit. 4. Setelah simulasi advokasi selesai, maka dilaksanakan rangkuman bersama-sama atas apa yang sudah didiskusikan selama sesi sinkronus 2 berlangsung. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. 1. Melihat atau menilai capaian pembelajaran hari ini dan kaitannya dengan masa depan yang relevan dengan materi modul yang sudah dibahas. 2. Menyampaikan feedback dan apa yang harus disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. 4. Menyemangati dan apresiasi terhadap keaktifan peserta. Dan 4. Ditutup dengan closing statement dan memberi salam penutup. Untuk pembelajaran asinkronus atau pembelajaran mandiri sebanyak 7 jam pelatihan, peserta diberikan tugas individu untuk menganalisis organisasional of future di instansi atau unit kerja masing-masing dengan menggunakan metode analisa serta kaitannya dengan pencapaian IQ dan rentra organisasi. Ini merupakan implementasi modul 4, strategi manajemen perubahan sektor publik. Strategi delivery pembelajaran agenda 2 kepemimpinan kinerja sinkronus 3 sebanyak 4 JP 45 menit. Tahap pembelajaran sinkronus 3 dimulai dari pembukaan. 1. Fasilitator menyampaikan salam dan sapaan hangat kepada peserta. 2. Tanya jawab mengenai pengalaman peserta dalam pembelajaran sebelumnya. Kemudian berikutnya penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok bahasan, dan terakhir yang ketiga dengan memberikan quiz atau polling kepada peserta. Selanjutnya pada tahap penyampaian isi. 1. Peserta diminta untuk brainstorming, tukar pendapat, dan pengalaman peserta mengenai isi modul 4 agenda 2 yang telah dibaca di MOOC. Kemudian yang kedua, overview modul 4 dan diskusi dengan peserta. 3. Peserta menyampaikan makalah minimal 2 peserta dengan tanya jawab dan pembulatan hasil dari diskusi makalah tersebut. 4. Membuat simulasi webinar, ada yang paparan tugas individu, hasil analisis organisasi future, ada moderator, penanya, dan notulen sebanyak 3 atau 4 narasumber, masing-masing 10 menit. Kemudian yang kelima, membuat rangkuman bersama atas apa yang sudah didiskusikan selama pembelajaran sinkronus berlangsung. Kemudian yang keenam, penjelasan kegiatan pada pertemuan klasikal. Pada pembelajaran sinkronus 3 ini diakhiri dengan penutup. Fasilitator membuat rangkuman bersama-sama atas apa yang sudah didiskusikan selama pembelajaran sesi sinkronus berlangsung. 2. Menyampaikan feedback atas apa yang harus disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Dan 3. Menyemangati dan apresiasi terhadap aktivitas peserta dan diakhiri dengan closing statement dan memberikan salam. Strategi pembelajaran asinkronus atau mandiri selama 4 JP, peserta diberikan tugas individu untuk membuat studi kasus smart governance. Kasus diberikan oleh pengampu atau fasilitator. Berikutnya, strategi delivery pembelajaran klasikal 1, 9 jam pelatihan. Pembelajaran hari ke-30 klasikal
Dimulai dari pembukaan atau perkenalan, kemudian selanjutnya dinamika kelompok atau energizer dan game yang membangun hubungan sehingga terciptanya building trust and commitment. Berikutnya tanya jawab, pengalaman dan pemahaman pembelajaran mandiri agenda 2 self learning. Dilanjutkan dengan pembahasan tugas distance learning, implementasi modul 1 kepemimpinan transformasional dan penerapannya. Selanjutnya, diagnosa masalah organisasi dan solusi kreatif dalam peningkatan kinerja organisasi berupa bahan pertanyaan untuk studi banding virtual. Pada sesi berikutnya dilakukan studi banding virtual model kepemimpinan transformasional dalam bentuk tanya jawab dan pembulatan. Sesi berikutnya diskusi kelompok atau lesson learned dari studi banding virtual. Sesi berikutnya yaitu diskusi kelas besar, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin transformasional. Berikutnya, fasilitator membuat rangkuman pembelajaran klasikal dan evaluasi capaian belajar hari ini, serta feedback dan kaitannya dengan kepemimpinan masa depan. Berikutnya, strategi delivery pembelajaran klasikal 2 sebanyak 12 jam pelatihan, masing-masing 45 menit. Pada hari ke-31 terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama yaitu 3JP, dimulai dari greeting, sapa dan salam kepada peserta. Sesi berikutnya atau pembelajaran berikutnya sharing pengalaman belajar klasikal. Berikutnya yaitu penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok bahasan pada pertemuan klasikal 2. Kemudian kita berikan motivasi kepada peserta dan energizer sehingga pembelajaran lebih bersemangat. Pembelajaran berikutnya yaitu tanya jawab pengalaman dari pemahaman pembelajaran mandiri agenda 2 self learning modul 2 membangun jejaring kerja, masalah dan analisis kasus serta solusinya. Kemudian sesi 2 dimulai dengan brainstorming tentang penerapan membangun jejaring kerja modul 2 dan strategi komunikasi sektor publik modul 3 serta manajemen perubahan sektor publik modul 4 terkait tantangan perubahan organisasi publik, manajemen perubahan sektor publik dan manajemen perubahan. Berikutnya, penyusunan strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan, strategi komunikasi sektor publik dan manajemen perubahan organisasi yang dibagi 4 kelompok. Kemudian sesi berikutnya 3 jam pelatihan, peserta mendesain seminar, kemudian dilanjutkan dengan seminar strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan dan strategi komunikasi sektor publik. Selanjutnya sesi keempat sebanyak 4 jam pelatihan. Pembelajaran dimulai dengan penerapan dan evaluasi modul 1, 2, 3, dan 4 bagi pejabat administrator dari mulai tantangan dan bagaimana solusi. Dilanjutkan dengan penguatan agenda 2, mengembangkan kompetensi kepemimpinan kinerja, future leader atau what's next, dilakukan dengan diskusi kelompok.
Kemudian peserta diminta untuk paparan dan tanya jawab, dilanjutkan dengan evaluasi capaian belajar hari ini. Kemudian feedback dan kaitannya dengan kepemimpinan masa depan, ditutup dengan closing statement, salam penutup. Demikian pemaparan strategi delivery pembelajaran agenda 2 kepemimpinan kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.